Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, saya sayangi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, puji syukur. Ibu akan lanjutkan materi asas-asas dasar hukum dan HAM pada malam ini dengan merekam berkaitan dengan materi tersebut. Dan alhamdulillah, puji syukur ini semua karena karunia Allah SWT yang berkenan untuk memberi amanah pada ibu untuk menjelaskan materi yang ibu ampuh atau ibu bina pada saudara-saudara. Alhamdulillah, yaitu tentang asas-asas dasar HAM yang diatur pada pasal 2 sampai pasal 8 Undang-Undang HAM, yaitu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Para mahasiswa yang saya sayangi, pada pasal 4 dari Undang-Undang HAM itu ada bunyinya sebagai berikut: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan bersamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Jadi kalau kita ngomong tentang asas-asas dasar hak asasi manusia, maka ada berapa bagian dari hak asasi manusia itu yang keberadaannya itu tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Ya, tadi Ibu sudah sebut. Contohnya hak untuk hidup. Setiap manusia itu mempunyai hak asasi manusia yang berupa hak untuk hidup. Apa maksudnya? Ya, jadi hak untuk hidup itu adalah hak yang merupakan kodrat yang melekat pada manusia, ya, ketika ada dalam kandungan, kemudian ketika dia sudah dilahirkan. Hak untuk hidup ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Maksudnya hak untuk hidup ini harus dilindungi, dijamin, dihormati, ya. Jadi tidak boleh dikurangi dalam artian misalnya karena dalam perkembangannya di kandungan itu ketika diperiksa tidak sehat, kemudian janinnya disuntik mati, itu tidak boleh, ya. Jadi harus diupayakan bayi ini hidup, ya, dengan ikhtiar semaksimal mungkin. Kecuali kalau sudah ikhtiar semaksimal mungkin, kemudian karena kondisi kandungannya lemah, kemudian janinnya juga lemah, kemudian meninggal dalam kandungan, ya, dengan sendirinya, maka hak untuk hidup ini sudah tidak ada. Tetapi selama masih bisa diikhtiari, diperjuangkan untuk tetap hidup, apalagi misalnya anak pertama begitu, ya, yang sangat diimpi-impikan oleh pasangan muda yang sudah lama tidak mempunyai anak, ya, maka di sini harus diperjuangkan. Nah, ini yang maksudnya hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun, termasuk oleh orang tuanya, ya, misalnya karena hamil, karena kecelakaan sebelum menikah misalnya, kemudian janin yang ada dalam kandungannya itu dikasih obat, dikasih jamu supaya meninggal, itu termasuk melanggar hak hidup seseorang, yaitu hak asasi seseorang oleh siapapun, oleh masyarakat misalnya dokter, pemerintah, ya, oleh keluarga, oleh orang tua. Tidak boleh, ya, untuk hidup ini harus diperjuangkan untuk dimiliki oleh seseorang. Kalau tadi contohnya ketika janin dalam kandungan, nah ini bagaimana kalau sudah dilahirkan? Sudah dilahirkan juga demikian, apapun bentuknya, ya,
ketika seorang janin itu sudah lahir, apakah dia cantik, apakah dia itu ganteng, apakah dia itu cacat ya, apakah dia itu hitam, apakah dia keriting dan sebagainya, itu harus tetap ya, haknya untuk hidup itu tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun ya, harus diterima dengan ikhlas oleh orang tuanya, kemudian ditumbuh kembangkan dengan pendidikan, dengan kasih sayang, dengan nutrisi dan sebagainya, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang bermartabat ya, dengan mempunyai hak asasi manusia ya. Jadi itu contohnya. Kemudian hak untuk tidak disiksa ya, seorang manusia ya itu harus tidak boleh disiksa dalam tumbuh kembangnya. Misalnya anak berkebutuhan khusus ya, yang kesehatan mentalnya itu terganggu ya, kemudian IQ-nya terbatas dan sebagainya, bagaimana juga dia harus tetap disayangi ya, tidak boleh orang tuanya atau orang lain sewenang-wenang membuli atau mengolok-olok atau menyiksa fisik dan sebagainya. Kemudian hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani ya, orang boleh berpendapat secara lisan ya dan tertulis, tapi hati-hati, hak asasi itu dibatasi oleh hak asasi orang lain ya. Jangan karena punya hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani seenaknya sendiri ya, berpendapat secara lisan dengan mencemarkan nama baik, mengolok orang lain. Nah, tidak boleh itu ya, harus dalam konotasi yang positif ya, menghargai hak orang lain. Kemudian hak beragama ini juga begitu, tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Apa maksudnya? Kalau kita misalnya beragama Islam, sahabat kita, teman kita, tetangga kita itu agamanya non-Islam, maka kita harus menghargai ya, harus menghormati pilihan dia gitu ya. Kemudian ada juga hak untuk tidak diperbudak ya. Jadi sama-sama manusia yang punya hak asasi manusia ya, meskipun dia statusnya sebagai pembantu rumah tangga, maka di sini majikannya tidak boleh memperbudak si pembantu rumah tangga ini ya. Jadi dia harus tetap menghargai sesuai dengan kelayakan dalam hidup bersama ya. Yang satu membantu, yang satu dibantu ya, dengan kesepakatan yang satu dibayar, yang satu membayar. Jadi saling menghargai. Kemudian hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum ya. Jadi masing-masing manusia itu sifatnya unik ya. Jadi ada yang sifatnya ramah, ada yang baperan, ada yang suka marah ya. Tapi di samping kelebihan manusia juga ada kelemahan. Jadi kita harus saling menghargai ya orang-orang di sekitar kita ya, dengan segala plus minusnya, baik dan buruknya ya. Kemudian di hadapan hukum juga demikian ya, tidak melihat si kaya, si miskin, si pejabat atau orang awam atau orang umum. Kalau melakukan kesalahan harusnya diproses secara menurut hukum yang ada gitu ya. Dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ya. Jadi kalau hukumnya sudah tidak digunakan, sudah ada hukum yang baru, maka harus diproses dengan aturan hukum yang baru, tidak boleh menggunakan aturan hukum yang lama. Bagaimana saudara-saudara bisa paham apa yang Ibu jelaskan tentang asas-asas dasar yang diatur pada pasal 4 Undang-Undang HAM ya? Nanti kalau belum jelas bisa komen ya, apakah di WA group, apakah di e-learning atau di YouTube ya. Nanti mungkin kalau ini bisa di-upload di YouTube ya, nanti mungkin bisa memberi komen, like dan subscribe ya. Nah, saya kira itu saudara-saudara penjelasan pasal 4. Nah, bagaimana, ada pertanyaan? Baiklah,
Ya, saya akhiri pasal 4, nanti Ibu akan lanjutkan dengan uraian pasal 5. Terima kasih.